Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang pemirsa umat sedharma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya Nikade Juliantari dalam acara program penyuluhan agama Hindu dari Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem melalui moderasi podcast yang interaktif, inspiratif, yang akan mengulas topik secara lugas, cerdas, dan tuntas. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah penguatan agama Hindu atau penguatan keluarga menurut agama Hindu. Nah, dalam podcast kali ini narasumber ataupun bintang tamu yang dihadirkan, beliau tentunya sudah tidak asing lagi di mata pemirsa karena beliau merupakan sosok yang sangat inspiratif dan merupakan tokoh masyarakat di Karangasem. Beliau adalah Bapak DRS Iputu Arnawo SAG MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu, senang berjumpa dengan Bapak dan hari ini mendampingi Bapak dalam perbincangan kita selama beberapa menit ke depan. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, membangun sebuah keluarga memang diperlukan suatu kesiapan. Dan dalam kaitannya membangun tentu ada tantangan-tantangan yang harus ditaklukkan ataupun dihadapi. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulasnya bersama narasumber kita yang tentunya sudah memiliki pengalaman, sudah banyak makan garam dalam mengarungi bahtera kehidupan keluarga ataupun berumah tangga, dan beliau juga dari segi keilmuan sangat mumpuni untuk mengulas materi ini secara tuntas. Pak Putu, berkaitan dengan membangun keluarga Hindu, dalam konsep keluarga tersebut ada mewujudkan keluarga yang disebutkan keluarga harmonis, keluarga bahagia, dan bahkan juga sering kita simak dan baca bersama ada istilah keluarga yang sukinah. Kalau menurut ajaran Hindu atau dilihat dari perspektif agama Hindu, keluarga yang sukinah itu seperti apa sih Pak Putu? Oke, terima kasih Bu Kade atas diskusinya hari ini. Ketika kita berbicara keluarga sukinah, kita bicara keluarga. Ya. Apa sih itu keluarga? Ya, Hindu? betul Bapak. Hindu dalam perspektif sosiologis masyarakat Hindu, yang disebut keluarga adalah satu, yang akan lahir, kedua, yang sedang lahir, dan yang pernah lahir. Iya. Makanya ketika kita berbicara keluarga konsep ini bukan hanya bapak, ibu, anak, bukan. Iya. Ada dua dimensi lagi keluarga Hindu yang sifatnya spiritual. Iya. Pertama, ada yang akan lahir. Keluarga yang akan lahir itu adalah keluarga kita yang berstana di Merajaan Sangga Kemulan. Iya. Itu keluarga kita. Nah, oleh sebab itu keluarga itu harus sama seperti keluarga yang nyata kita perlakukan. Misalnya ketika selesai memasak di dapur, kita menjadi sisi sebelum kita makan kita persembahkan. Iya. Itu. Yang kedua, kalau kemana-mana kita harus wajib lapor dengan beliau. Ya, mohon izin Pak Putu ya. Beliau. Karena fungsi beliau adalah Pitram Pantaraning Dewa. Ya, apa artinya leluhur Pitra yang berfungsi sebagai mediasi kepada para dewa dan betara. Itu. Yang selanjutnya beliau juga tempat kita mengadu, memohon segalanya. Makanya kita wajib muspe membakti di Sangga Kemulan di Merajaan. Karena itu keluarga kita. Di samping itu juga keluarga itulah melihat kita. Nah, beliau melihat kita secara langsung bagaimana kita berkeluarga, apakah rukun, apakah tidak. Nah, kebahagiaan para leluhur kita di sana terletak dari kerukunan kita berumah tangga. Gitu. Oleh sebab itu, kengken sebaiknya kita menyamu, kengken sebaiknya kita memisang, kengken sebaiknya kita
kurenan dan semuanya. Oleh sebab itu dalam tataran sosiologis ketika ada upacara di sana kemulan wajiblah mendatangkan misa mindon sebagai bentuk apa? Keakraban, tanggung jawab moral kepada leluhur. Itu hanya leluhur saja dulu. Saja. Nah, kelak ketika kita berkeluarga, leluhur inilah nanti akan turun menjelma pada diri kita. Beliaulah ngerti sang bulu lahir sebagai bentuk tanggung jawab kita berikutnya. Itu satu sisi kita menghormati beliau sebagai sumber akan lahirnya, yang kedua kita menghormati beliau nantilah ketika lahir menjadi keturunan kita. Itu satu hal. Yang kedua, keluarga adalah yang ada dalam lingkungan kita, ayah, ibu, anak. Itu. Yang ketiga adalah yang sudah meninggal dunia tetapi belum diupacarai, belum bersetana di sangga kemulan, ada standar tertentu, sehingga dari hal itu ada kewajiban kita mengunjung. Mengunjung ya. Ketika beliau menjadi Dewa Pitara, kita mempersembahkan berupa Banten. Ketika masih hidup ini menjadi suguhan. Ketika beliau belum diupacarai masih bertempat satu tempat, itu kita namakan memunjung. Jadi tidak bisa terpisahkan. Itulah keluarga menurut konsep Hindu yang ada di Bali. Wah, luar biasa ini baru diskusi pembuka, percakapan pembuka sudah luar biasa. Kita mendapatkan pengetahuan pemirsa, karena saya mungkin juga ada pemirsa yang lain konsep keluarga yang kami pahami kemungkinan hanya keluarga yang kasat mata seperti yang Pak Putu tadi sampaikan, ada ayah, kemudian ada ibu, ada anak, dan kita luput ternyata bahwa itu masih menjadi satu kesatuan keluarga kita, bahwa leluhur yang keluarga yang sudah meninggal kemudian sudah diupacarai, distanakan di Sanggah Kemulan, itu juga bagian dari keluarga. Kemudian yang belum diupacarai, yang masih mungkin ada di tataran bawah, Pak Putu ya baru meninggal, belum sampai upacara puncak, sehingga itu juga ternyata keluarga kita, karena kita masih ada ikatan harus memunjung apapun yang kita misalnya miliki, makanan, minuman, kita persembahkan juga melalui prosesi memunjung, dan biasanya kan itu dalam usabe dalam, usabe Prajepati, Pak Putu. Saya tambahkan, persoalan ini kan bukan hanya sebatas itu, tetapi tanggung jawab moral bagi kita. Kepada leluhur tanggung jawab kita. Apakah kita ngodalin, mempersembahkan, memperbaiki merajang, tetapi kepada yang belum kita baik, kita tanggung jawab upacarai. Nah, itulah tanggung jawab kita ini di dalam yang hidup. Nah, yang hidup bertanggung jawab kepada yang akan lahir maupun yang pernah lahir. Terima kasih Pak Putu tambahannya. Lalu berkaitan dengan istilah Sukinah itu sendiri, Pak Putu, dari perspektif agama Hindu itu seperti apa, Pak Putu? Nah, begini. Dalam konsep Hindu, semua orang umat Hindu itu wajib berkeluarga. Karena apa? Hanya dalam keluarga itulah dia bisa mengamalkan ajaran agama secara baik dan benar. Oh begitu Pak ya. Sebab kita tidak akan bisa secara sempurna melaksanakan ajaran agama tanpa keluarga. Berarti luar biasa itu harus ada keluarga. Hindu, itulah makanya Hindu memandang keluarga sangat demokratis. Kita berbicara pembentukan keluarga. Hindu paling demokratis berbicara keluarga. Tidak pernah ada orang Hindu menjodoh-jodohkan. Barangkali silakan dibaca di literatur, tidak ada kita temukan bahwa ini wajib nikah, ini tidak. Nikah kawin dalam hal itu adalah dalam tatanan masyarakat itu dikatakan nutup jeli melah. Karma itu jeli melah. Di suatu saat ketika kita mendapat suami yang baik, itu terima sebagai anugerah. Ketika kurang baik, ya itu sebagai bentuk pemarisuda kita untuk ke arah yang lebih baik. Itu semua. Oleh sebab itu, kalau kita ingin membina, membentuk keluarga yang sakinah, di sana ada bentuk tanggung jawab. Apa sih kewajiban seorang istri? Apakah indikator seorang wanita dalam membentuk rumah tangga? Yang menjadi indikator seorang wanita dalam membentuk rumah tangga adalah kesetiaan. Laki-laki menjadi istri bukan hanya cantik, tapi setia lebih penting. Tatan hana dharma mangluhaken kesatiaan. Tidak ada kewajiban lebih mulia pada kesetiaan. Sehingga wanita yang hebatlah wanita yang setia. Apakah itu sati yang laki bagaimana setia pada suami?
Ulah guti kurang dibocorkan sing rumah tidak boleh. Setiap siapapun apapun ini namanya suami wajib namanya sati yang laki. Iya. Sehingga untuk mengukur tentang kehebatan, kemuliaan, keutamaan seorang perempuan adalah kesetiaan. Kesetiaannya, wah luar biasa ini. Untuk laki-laki apa indikatornya? Adalah tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab. Laki-laki punya 5 peran tanggung jawab. Ya, apa saja itu Pak Putu? Pertama yang namanya amat tuakan. Amat tuakan ya. Amat tuakan itu melahirkan. Nah, ketika berbicara melahirkan bukan saja suami bertanggung jawab biayain di rumah sakit lahir, tidak. Dia harus mempersiapkan diri dari begitu dia nikah. Dengan wanita siapa dia menikah, bagaimana latar belakangnya dan segalanya. Tetapi lebih penting adalah bagaimana mempersiapkan diri, membangun dirinya menjadi contoh yang baik untuk kelak melahirkan generasi yang baik. Kan tidak mungkin orang bisa melahirkan generasi yang baik apabila kita tidak baik. Iya. Kitalah pelihara dulu menjadi teladan Pak Putu. Dari teladan dulu. Sebelum kita nikah kita siapkan dulu diri kita agar kita sehat. Berarti itu konsep melahirkan. Itu konsep bukan semata-mata melahirkan. Persiapkan diri untuk nanti melahirkan sesuatu. Untuk melahirkan sesuatu ada 2, kekuatan perempuan dan kekuatan laki-laki. Oleh sebab itu, laki apa kita siapkan? Fisik yang bagus, mental yang bagus. Itu agar apa? Nantinya terlahir generasi yang sebetulnya. Itu. Yang kedua namanya angaskari. Angaskari. Itu mengupacarai. Oh iya, mengupacarai. Seorang laki-laki wajib mengupacarai keluarga dan semuanya. Untuk merajanya maupun yang itu wajib. Laki-laki yang mengupacarai ini, dia wajibnya. Angaskari itu bukan semata-mata hanya bersifat upacara saja, tetapi upacara dalam bentuk yang lebih real. Bagaimana pembinaan mental spiritual, bagaimana peningkatan serada bakti, itu pentingnya. Nah, dalam angaskari ini ada 3 yang dia jadi objek angaskari. Pertama, leluhur kita. Patut ben pidan iraga lakar ngaturang bakti semuanya, ben pidan odalan kengken menangin sanggar merajan. Kemudian tanggung jawab pada yang belum diupacari sampai dia nuntun. Kemudian ini yang hidup ini juga itu bagian tanggung jawab dia angaskari. Setelah angaskari itu ada yang binojani, memberikan nafkah. Nafkah itu harus didapat dari dharma. Jangan sekali menafkahi keluarga dengan sesuatu di luar dharma. Mengapa? Karena makanan yang kita makan akan memberikan kontribusi kepada mental kita. Iya, betul sekali. Gitu. Oleh sebab itu, ya tekankan, ketika maweh binojani ini memberikan makanan itu, pertama kita ajarkan kepada keluarga kita bahwa sebelum kita makan persembahkan dulu. Iya. Makanya ada tradisi yang di agama namanya Yajisese. Iya, betul sekali. Sebab apa? Di dunia ini tidak ada milik kita. Iya, betul. Semua adalah titipan dan sifatnya sementara. Karena itu sifatnya sementara, belajarlah kita untuk memberi. Jangan terlalu banyak untuk meminta. Maka konsekuensi ajaran agama yang paling mulia adalah ikhlas. Ikhlas untuk memberi. Karena apa? Segala sesuatu yang kita miliki tidak milik kita. Dan harus kita persembahkan. Oleh sebab itu berkewajibanlah kita. Baru bangun harus kita mempersembahkan diri kita. Terkadang kita berpikir kita dikalahkan oleh binatang dan tumbuh-tumbuhan. Binatang ketika dia beriaknya dirinya dia persembahkan. Kerbau dirinya dia persembahkan. Dirinya dikorbankan. Tumbuh-tumbuhan buahnya dia persembahkan. Alam air kita apa kita persembahkan. Iya, betul sekali. Coba kita renungkan itu. Ketika berbicara positif. Iya, betul. Oleh sebab itu belajarlah kita untuk ikhlas memberi. Di antaranya apa? Pagi-pagi baru bangun dengan keluarga, berikan dia senyuman. Tidak perlu materi. Sudah begitu ajarkan dia yang baik, senyuman. Buat rumah tangga ini biar ceria. Habis itu mandi, membakti dulu. Habis membakti, mari misalkan mau ngalin penyampah dan segala silakan. Itu lakukan setiap hari. Sehingga apa? Kita merasa hidup ini adalah sesuatu yang harus kita bisa mampu memberi. Karena apa? Dimanapun kita lihat, ukuran memberi jauh lebih mulia daripada menerima. Iya, betul sekali.
Yang selanjutnya setelah binojana, yang ketiga namanya mangadaya, memberikan pelajaran. Itu fungsi tanggung jawab seorang sebagai laki-laki. Oleh sebab itu laki-laki wajib dia mempelajarkan diri. Belajar bukan hanya bersumber kitab suci, alam ini adalah guru kita yang sumber pelajar yang luar biasa. Dari pengalaman, dari persahabatan, dari buku, itu adalah sumber-sumber kita belajar. Oleh sebab itu, kewajiban kita dalam keluarga adalah pertama mengajarkan kepada keturunan kita yang namanya ada beberapa konsep, di antaranya kita mengajarkan rasa agama. Rasa agama Pak ya, yang dibangun. Bagaimana kita membangun keluarga agar dia merasakan bagaimana pentingnya orang beragama. Itu pentingnya. Nah, di sini bisa kita mulai dengan memberikan cerita-cerita kepada keluarga. Dan itu sekarang nyaris hilang. Iya, betul sekali. Tradisi mendongeng sudah tidak ada. Di sanalah nilai-nilai kita untuk mengajarkan jiwa agama. Yang selanjutnya ada rasa agama, itu jiwa agama. Jiwa agama itu bagaimana mengajarkan kepada praktik langsung kepada anak-anak kita. Misalkan kita sembahyang muspul, aja karena kecerit, urukang muspul, ampuna urukang memantra, cukup membakti. Besok dibiarkan, ya mani puan labuh, oke ini namun membakti. Dia akan selalu ketergantungan, akan tumbuh jiwa-jiwa agama. Jiwa agama Pak ya yang dibangkitkan. Itulah selama ini kami cermati di antara kita masih rapuh. Betul. Tiba-tiba agama itu menjadi sebuah ilmu didapat di sekolah. Jadi ilmu agama. Indikatornya apa? Kemampuan menghafal, bukan perilaku. Betul sekali. Apalagi kita langsung terjun dalam filsafat agama. Rasa dan jiwanya jadinya hilang Pak ya. Itu harus diperkuat dalam keluarga. Itu harus diperkuat. Itu maweh mangadaya. Yang selanjutnya, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang terakhir itu adalah senantiasa memberikan contoh. Teladan. Di dalam berikan teladan ada 3 hal. Ada struktur, ada kultur, ada figur. Struktur, kultur, figur Pak ya. Kultur, struktur, figur. Kultur, bagaimana membentuk sebuah kebudayaan dan keluarga. Bahwa berbudaya untuk berperilaku baik, berbudaya untuk memberi, berbudaya untuk ikhlas, itu kita tanamkan. Yang kedua struktur. Struktur itu ada struktur ayah, ada struktur, ada ayah, ibu, anak. Peran ayah apa? Dalam memberikan sebuah kultur, peran ibu apa dalam kultur, kemudian peran anak apa. Kemudian figur. Ketika itu dibangun, keluarga kita menjadi figur yang bagus di masyarakat, menjadi contoh oleh orang. Itulah benar-benar pembangunan sebuah keluarga. Wah, luar biasa sekali. Itu baru dari fungsi ayah. Selanjutnya kita berbicara bagi fungsi ibu. Saya kira dari beberapa referensi yang saya pernah baca, seorang perempuan jauh lebih mulia daripada laki-laki dalam hal agama. Maka sangat beruntunglah ketika Anda telah seorang perempuan. Kenapa? Perempuan yang mampu melaksanakan ajaran agama lebih detail, lebih detail, lebih terbiasa daripada laki-laki. Lebih nyata aksinya lebih nyata. Contoh dalam rumah tangga. Ketika seorang ibu selesai memasak, ibu itu pasti matura. Selalu ingat. Tetapi kalau ayah masak, belum tentu dia mematur. Paling jembong dia makan cicipin mari. Ia belum nyemak kapirin geras-geras mari ingatkan siri-siri. Itu tuh Pak. Yang kedua, ketika mengingatkan sembahyang ke pura, semuanya peran ibu yang ingat. Nah, oleh sebab itu, di beberapa referensi yang pernah baca bahwa di mana wanita dihargai di sana akan para dewasa. Benar sekali. Karena hanya pada wanita akan terjadi pelaksanaan upacara secara baik. Itu. Nah, kemudian dalam hal ini peran ibu dalam keluarga adalah sebagai sadwi. Sadwi. Apa maksudnya itu Pak? Sadwi adalah peran tanggung jawab seorang istri yang penuh dengan kesetiaan pada keluarga. Setia tadi itu yang menjadi kata kunci itu. Bagaimana implementasinya? Ada 3.
Yang pertama, wanita itu sebagai dewi. Iya. Dewi itu artinya dia mampu memberikan pengetahuan kepada seluruh keluarga. Makanya ibu adalah pendidik yang pertama dan utama. Ya, betul sekali. Dari dalam rahim itu sudah mendidik. Ayah yang paling memperhatikan adalah perempuan ketika hamil. Gedeg, tinggi, bani, kini dia pendidikannya. Laki-laki kan tidak paling menanggung emosi, ya, kontrol emosi, segala macam. Ya, kontrol makanan, banyak ya, luar biasa, itu. Pak. Itu. Yang kedua itu sadwi, itu dewi. Dewi. Memberikan pengetahuan, pencerahan, penerangan pada seluruh keluarga. Iya. Nah, sehingga perannya di sana dari dalam kandungan sudah dia mendidik, semuanya mengajarkan, semua itu perempuan yang lebih. Yang kedua sebagai Sri. Sebagai Sri. Sebagai Sri itu mampu mengatur rumah tangga dengan baik, mengatur ekonomi rumah tangga. Ya, misalkan kalau dia istri seorang pegawai negeri, jangan sekali tanggal 1, tanggal 5 bersiap, duen dalam nasinya, tanggal 6 ampun cukup-cukup duen, lebih dari tanggal 2 nasi, ya tapi bukan seperti itu. Tapi bagaimana mengatur? Walaupun sedikit ya atur dengan baik, tetapi berkewajiban juga seorang istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan dasar dharma. Makanya banyak sekali seorang ibu ngai canang, bikin canang di rumahnya sebelum aturan, tetapi tidak pernah laki-laki menghargainya, tidak pernah dibayar, dianggap kewajiban. Begitu dia membuat hiasan-hiasan di rumah, menenun, itu terabaikan oleh penghargaan seorang laki-laki. Bahkan itu perannya perempuan, makanya berasal dari perempuan. Kemudian yang mengatur ekonomi rumah tangga Sri. Yang ketiga adalah Laksmi. Laksmi, yaitu membangun hubungan kebahagiaan. Makanya kebahagiaan rumah tangga terletak pada kebahagiaan seorang ibu. Ibu atau apabila wanita, seorang wanita tersenyum baik, seluruh rumah tangga akan tertawa. Ya, betul. Tetapi kalau ibu sudah jendul, rumah tangga ini seakan-akan mau runtuh. Ya, tidak ada yang masak. Bahagiakanlah seorang perempuan. Bahagiakanlah ibu. Itu kuncinya. Nah, itu berapa hal. Nah, kemudian jadi anak, apa tanggung jawabnya? Pertama, anak itu harus punya tanggung jawab. Yang pertama itu kirti. Kirti. Dia selalu berdoa untuk seluruh keluarganya dan berperilaku yang mulia untuk keluarganya. Sebab pada baik buruk keluarga terletak pada perilaku anak. Itu kirti, wajib. Yang kedua, balik. Balik, Pak. Balik itu seorang anak itu harus menjadi anak yang tangguh dan bertanggung jawab. Tidak dalam konsep Hindu tidak boleh ada anak-anak yang cengeng. Laki perempuan sama, tidak boleh. Dia harus siap menghadapi hidup ini. Kenapa? Hidup ini adalah bagian daripada karma wasana yang dia perbuat di masa lalu. Tidak ada kesalahan siapa-siapa. Bertanggung jawabnya dia untuk itu. Oleh sebab itu, balik ini dia harus mampu menjaga diri dengan baik, memelihara kesehatannya, agar dia bisa melanjutkan tradisi kegiatan berupacara. Kan tidak mungkin bisa berupacara dalam sakit. Iya, betul sekali. Untuk sehat, belajar untuk makan, belajar untuk minum, belajar untuk tidur, dan manfaatkanlah semuanya untuk kesehatan kita, agar kita bisa mendharma baktikan diri kita untuk kepentingan orang tua dan ibu. Itu. Kemudian ayusin, panjang umur. Panjang umur. Umur ini harus dimanfaatkan. Sebab ada tertuang dalam salah satu syahid, yang disebut orang sakit bukan orang yang gelur-gelur saja. Orang sakit adalah satu orang yang kaya, tetapi tidak berani memakan kekayaannya. Ya sugih kalau nasi pasil dari bahasnya sepuluh, itu berarti orang sakit. Yang kedua, ada orang panjang umur, tetapi selama hidup tidak pernah berbuat baik. Yang ketiga, ada orang pintar, tetapi kepintarannya tidak pernah bermanfaat dan memberikan pada orang lain. Yang keempat adalah yang sakit fisik benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang panjang umur tidak memanfaatkan umur itu untuk kebaikan, itu sama dengan orang sakit. Itu masalahnya. Itu beberapa hal tanggung jawab sebagai anak.
Ya, luar biasa sekali pemirsa edukasi yang telah kita dapatkan baik dari tadi berkaitan dengan pondasi keagamaan bahwa ditanamkan di keluarga terutama berkaitan dengan rasa dan jiwa. Ketika ini sudah terabaikan, ilmu itu artinya tidak akan berguna, Pak Putu ya. Lalu berkaitan dengan antara laki-laki dan perempuan itu masing-masing sudah memiliki perannya di keluarga. Laki-laki fokusnya ada pada tanggung jawab, sedangkan istri atau seorang wanita itu kuncinya adalah pada kesetiaan. Nah, sekarang fenomena yang kita hadapi, Pak Putu, sering terjadi kasus, utamanya kasus percekcokan di rumah tangga dan bahkan berujung pada perceraian. Kan ini akan menjadi korban semuanya, tidak hanya sang suami, sang istri korban. Akibat pertikaian itu sang anak pun menjadi korban. Mungkin Pak Putu bisa memberikan pandangan kira-kira faktor apa sih yang dominan menyebabkan hal itu, karena tadi kan ada tanggung jawab, ada kesetiaan. Apakah dua hal ini saja atau mungkin ada faktor lain yang menjadi kunci sehingga terjadinya disharmonisasi di dalam keluarga yang pada akhirnya berujung anaklah yang menjadi korban? Terima kasih, pertanyaannya bagus. Ketika terjadi pengingkaran terhadap pondasi pembangun rumah tangga, itu akan menyebabkan rumah tangga terguncang. Iya, betul. Pengingkaran kesetiaan, pengingkaran tanggung jawab ini akan menjadi bumerang ya, bagi oleh keluarga. Sebab itu, ketika dari pihak seorang istri menjadi suami, dia harus melepaskan, meninggalkan atribut-atribut masa lalunya. Jangan kembali pada masa lalu. Dia harus masuk dalam ranah yang baru. Seorang laki-laki seperti itu jangan terbius oleh masa lalu atau masa-masa yang lalunya. Dia harus kembali pada hari ini. Hari ini kita sebagai suami tanggung jawab suami. Hari ini jadi istri harus tetap istri. Jangan mengingatkan di masa lalu. Nah, ketika kita keluar dari rehat ini, itulah yang menyebabkan kita menjadi sebuah peta dalam rumah tangga ini. Hal ini saya teringat dengan kisah cerita Ramayana. Ketika Dewi Sita menyuruh Dewi Sita di hutan itu diganggu oleh Kijang Mas. Pada saat itu Sang Rama sedang mengincar, mau mencari Kijang Mas itu. Oleh sebab itu, karena begitu indahnya Kijang Mas itu, semakin dikejar, semakin hilang, semakin dikejar tidak akan ketemu. Karena menurut saya fenomena Kijang Mas ini adalah simbol daripada pikiran. Pikiran. Kemudian datang Laksmana pada Dewi Sita. Dewi Sita berkata, adik Laksmana, tolong bantu Sang Rama untuk mengejar Kijang Mas itu. Kasihan, siapa tahu dia kenapa-napa mengejar itu. Kemudian Laksmana berkata, oh iya Kakanda, saya akan lakukan. Tetapi syarat jangan keluar dari rehat ini. Dibuatkanlah lingkaran. Betul. Jangan keluar dari rehat ini. Apabila Kakanda keluar ini akan menemukan bahaya. Artinya apa? Laksmana itu menganjurkan kepada kakaknya untuk mengekang pikirannya dia, agar jangan tergoda oleh pikiran itu. Melewati batas. Oleh sebab itu, ketika Rahwana hadir kelihatan seperti pendeta, karena sudah pikiran keluar kan semua akan di luar batas logika. Betul sekali. Sudah tidak terkendali lagi. Oleh sebab itu, kendalikanlah pikiran. Nah, disinilah fungsinya keluarga. Pengendalian pikiran lebih penting dengan dasar satya. Gitu. Nah, itu pentingnya. Nah, yang selanjutnya, komunikasi harus bagus. Nah, oleh segala persoalan, segala permasalahan harus selesai di tempat tidur. Di tempat tidur, Pak, ya, menyelesaikan permasalahan. Gitu. Harus tempat tidur. Harus. Nah, seperti tradisi kita di saat kita menggalang lengan nyatu, itu sepertinya. Tempat tidur adalah tempat yang paling bagus untuk menyelesaikan masalah. Besok bangun, masalah selesai. Semua persoalan harus diselesaikan di sana. Tidak boleh. Dan menyelesaikan persoalan tidak boleh
diketahui oleh anak. Sebab kita boleh bertengkar tempat tidur sementara, tapi pada akhirnya akan selesai. Itu hal. Nah, hal-hal yang lain, saya kira secara psikologis, ketika orang menikah dari umur 1 tahun sampai 5 tahun itu adalah masa transisi. Transisi terhadap teringat dengan masa lalu, teringat dengan rekaman-rekaman masa lalu yang usang, kemudian teringat dengan harapan hari ini, harapan besok, itu terkadang ada sebuah kecamuk. Ketika kecamuk itu muncul, caranya bagaimana? Gila, kembali lari kita kepada Tuhan. Kadang itu yang menggoda, itu yang menggoda kita. Menggoda. Nunaskan leluhur, pemargi kengken cara. Di sana kita sembahyang dengan kusut berikan kerja yang baik. Lihat anak kita sebagai tanggung jawab kita, bukan hanya sebagai bentuk kelahiran kita, bukan bentuk penggambaran kita, tanggung jawab kita. Kita mau jadi apa dia? Tanggung jawab moral kita sebagai seorang tua. Lihat suami kita, begitu payahnya dia mencari pekerjaan untuk kita. Nah, ketika kita senantiasa melihat, mengingatkan hal-hal kebaikan, tentu akan bertahan. Jangan pernah berpikir tentang keburukan. Karena keburukan itu akan mengganggu kita, tetapi kebaikan tidak akan pernah mengganggu kita. Iya, wah luar biasa sekali ini Pak Putu. Kebaikan tidak akan pernah mengganggu kita, justru kebaikanlah yang akan mengantarkan kita pada hubungan yang harmonis. Dan tadi kata kuncinya penyelesaian masalah di keluarga harus diselesaikan di tempat tidur. Itu mungkin pengalaman Pak Putu luar biasa, dan saya siap nyontek Pak, siap nyontek pengalaman Pak Putu. Tadi kita sudah berbincang banyak tentang keluarga, bahwa di keluarga itu ada ayah, kemudian ada ibu, ada anak. Lalu secara sepintas saya baca bahwa tujuan kita membina keluarga atau membangun keluarga itu adalah untuk memperoleh keturunan, Pak Putu. Karena dengan kehadiran keturunan atau anak itu menjadi jalan bagi keluarga itu membayar hutang atau renul, kemudian juga sebagai jalan untuk membebaskan derita orang tuanya ketika mereka telah tiada. Itu menurut Pak Putu, bagaimana pandangan Pak Putu terkait dengan hal itu? Lalu bagaimana kiranya bagi mereka keluarga yang belum dikaruniai anak, Pak Putu? Terima kasih, hal yang bagus ini. Persoalan rumah tangga yang tidak mempunyai anak itu banyak persoalan. Iya, betul. Tetapi hal itu bukan bentuk kesalahan apapun juga. Itu wajar. Sebab apa? Anak itu bukan buatan kita. Iya, betul. Jadi itu adalah titipan Tuhan, tanggung jawab oleh Tuhan, bukan buatan kita. Iya, betul. Buatan kita. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memberikan titipan kepada kita, kita harus bertanggungjawabkan dengan baik. Nah, apabila kita tidak diberikan titipan secara langsung, mungkin ada bentuk-bentuk yang lain. Apakah proses pengangkatan dan segalanya, hal yang masih ada jalan, Pak. Nah, walaupun toh tidak mempunyai anak, baik itu dengan jalan mengangkat segalanya, sama mulia perempuan. Jadi itu fungsi perempuan ada dua, Brahma, Wandini, dan Sadwi. Itu ya. Kalau seorang perempuan sadwi, dia dengan dasar kesetiaan bisa bertanggung jawab membangun rumah tangganya untuk melahirkan anak seputra. Itu kemuliaan yang ia dapat. Apabila tidak, dia bisa sebagai Brahma Wandini. Brahma Wandini adalah seorang perempuan yang mempersembahkan dirinya sebagai kepada ilmu pengetahuan. Walaupun dia tidak punya anak, tetapi dia belajar dengan baik, dengan seksama, bisa menjadi pangadhan upadisi, tempat orang bertanya, menjadi seorang sulinggi, tidak apa-apa, mulia. Itu namanya Brahma Wandini. Dia menjadi pelayan-pelayan tentang ilmu pengetahuan. Itu sangat mulia. Sama mulianya seorang wanita yang mampu melahirkan keluarga dan anak seputra dengan seorang yang mempersembahkan diri untuk ilmu pengetahuan. Luar biasa sekali Pak Putu ya. Berarti ini juga menjadi edukasi bagi pemirsa mungkin yang sudah berkeluarga walaupun belum dikaruniai anak,
tetap sama mulianya Pak Putu, seperti itu ya. Lalu ini menjadi pertanyaan penutup Pak Putu yang terakhir berkaitan dengan membangun keluarga. Tadi sudah begitu lugas, jelas Pak Putu sampaikan. Lalu berkaitan dengan pola asuh di keluarga itu, ada tidak sastra-sastra Hindu yang menguatkan bahwa pembinaan anak atau pola asuh anak itu harus dilakukan sedemikian rupa supaya melahirkan tadi anak yang suputra? Karena bagaimanapun juga era digital Pak Putu ya, kita tidak bisa tutup mata terkait dengan hal itu. Banyak keluarga ibunya main HP di kamar, bapaknya main HP di ruang kerja, anaknya sendiri juga main HP. Itu seperti apa Pak Putu terakhir untuk pola pengasuhan di keluarga? Tentang pola pengasuhan keluarga, ada beberapa literatur yang pernah baca, diantaranya dalam Kekawin di Sastra. Oh iya. Kemudian di Manawadharma Sastra ada, di Weda Simerti juga ada, kemudian di Slokantari juga ada. Banyak itu memuat bahwa secara umum kita coba definisikan bentuk-bentuk hubungan kita membina rumah tangga, membina keluarga ini, seperti katakan tadi, pertama harus dengan konsep pendidikan. Konsep pendidikan. Di antaranya seperti katakan tadi dari konsep pranatal, ya dalam kandungan. Kemudian yang sudah terlahir ada dalam konsep jiwa agama, rasa agama, pengetahuan agama, dan filsafat agama. Itu nilai-nilainya. Sehingga di sana di dalam inisiasi dikatakan kepada anak yang berusia 0 sampai dengan 2 tahun kurang lebih, perlakukanlah dia seperti dewa. Dewa, iya. Kadang-kadang iraga panyune lega gati. Mi betari dewa ratu bares nih kan pernah. Betul sekali, itu perlakuan seperti dewa. Setelah usia 3 sampai dengan 5 tahun, ajarkan dia etika, gitu. Kemudian 7 tahun, ajarkan dia tentang pengetahuan. Nah, apabila dia sudah dewasa, anggaplah dia sebagai teman. Dan ada bisa dikatakan bahwa ketika dia berusia pelajar ini, anggaplah dia sebagai bukan sebagai budak, tapi anggap diajarkan dia dengan cara yang benar. Cara pengajarannya itu, sehingga komunikasi itu penting. Dengan usia ini sekian, bagaimana komunikasi pendidikannya. Misalnya usia 0 sampai 7 tahun, lebih banyak bentuk pendidikannya itu berupa cerita-cerita. Sehingga berkewajiban sebagai orang tua untuk bercerita kepada anaknya. Karena pada cerita itu diajarkan 2 hal, ada ajaran baik dan buruk. Itu 2 hal. Kemudian ajarkan dia berperilaku. Bagaimana menolong orang ketika punya sesuatu, belajar untuk memberikan orang lain. Karena tidak semua orang mempunyai kemampuan, kepintaran untuk memberi. Ajarkan dari kecil untuk memberi. Itu. Ajarkan dia berperilaku, misalkan ajarkan kebiasaan dia bersembahyang setiap hari. Ketika dia minta makan, tanya, ampun membakti. Karena apa? Ajarkan bahwa apa itu tidak milik kita. Secara tidak langsung kita sudah mendidik nilai-nilainya itu. Nilainya. Kemudian masalah ilmunya tentu dia akan didapatkan di sekolah, tetapi implementasinya kita kembali ke keluarga. Nah, terkadang apabila itu tidak kuat, tiba-tiba agama dipelajari filsafatnya, itulah yang menyebabkan kita goyah dalam beragama. Luar biasa sekali Pak Putu. Itu nilainya yang harus kita kedepankan dengan baik. Luar biasa sekali pemaparan Pak Putu. Artinya memang dasar-dasar agama itu harus dikuatkan, dan pondasi awalnya memang yang pertama dan utama harus ditanamkan di keluarga. Ya, sebagai penutup Pak Putu, karena kita dibatasi oleh waktu, sebelum kita tutup, mungkin Pak Putu bisa menyampaikan closing statement, mungkin pesan bagi terutama keluarga-keluarga muda yang masih labil, sedang goyah mungkin mengarungi bahtera kehidupan keluarga. Mungkin Pak Putu bisa menyampaikan closing statement singkat saja Pak Putu. Silakan. Terima kasih. Kunci untuk memelihara keluarga adalah belajar menerima dan kelebihan. Belajar menerima kelebihan istri dan belajar menerima kekurangan istri. Karena pada intinya hidup penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Ketika kita mampu meramu itu, akan menjadi sebuah rumah tangga yang mulia,
dan bermartabat. Wah, luar biasa sekali ini closing statementnya Pak Putu, bahwa kita di keluarga itu memang suami istri saling berbagi, saling menerima kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya kita gunakan untuk memotivasi diri supaya lebih baik lagi untuk membina keluarga, dan kelemahannya tentu akan menjadi bahan refleksi kita untuk selalu berbenah. Ini luar biasa sekali narasumber yang kita hadirkan pada siang hari ini, sudah berbincang banyak, mengulas terkait dengan penguatan-penguatan dalam keluarga Hindu. Terima kasih Pak Putu sudah berkenan berbagi ilmu dan termasuk juga berbagi pengalaman dengan pemirsa. Semoga saja pemirsa tidak ada yang melewatkan session ini, karena ini sangat mengedukasi dan bagi saya sangat mencerahkan dan sangat menginspirasi. Baik pemirsa, akhirnya usai sudah perjumpaan kita, saya dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan pemirsa sekalian. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya yang tentunya akan menghadirkan narasumber yang luar biasa dengan topik-topik juga yang sangat luar biasa dan selalu hangat untuk diperbincangkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.